Halo, Sarah, Sobat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun sebelumnya, Sora mau say sorry dulu. Tadi Sora sudah shuffle, udah baca, udah mulai, tapi ada masalah pada saat di record ya. Nah, jadi sekarang Sora harus record ulang ya, lagi setengah jalan ngebaca. Dan tidak mungkin kan kalau Sora shuffle ulang dan masukin ulang. Jadi Sora hanya akan menjelaskan ulang ya, yang sudah ditebar di depan mata kamu. Oke? Hari ini pembacaannya apa Sora temanya? Temanya adalah yang pergi tanpa kata, kini kembali membawa cinta. Nah, jadi ada orang yang pergi nih tanpa kata ya dari kamu, tapi kini dia kembali membawa cinta. Siapa orang ini dan gimana cerita kalian? Tadi Sora sudah ambil sticks ya dari sini ya, sudah Sora pilih ya, atau Sora ambil dari sini secara acak. Keluarlah 8 sticks tersebut yang merupakan ciri-ciri dari orang tersebut. Ya, di sini Sora punya yellow atau kuning ya. Nah, jadi bisa saja orang ini atau kamu itu adalah punya kesukaan warna kuning atau sering sekali memakai mungkin baju berwarna kuning, kendaraan dia warnanya kuning, barang-barang dia warnanya kuning, ya. Dan di sini juga ada dead connection ya, yang menandakan bahwa orang ini punya koneksi secara kedekatan dengan ayahnya ya. Bisa saja dia memang dekat dengan ayahnya, atau memang dia ayahnya adalah sosok idolanya dia. Jadi intinya orang ini dekat lah ya sama ayahnya gitu loh. Oke, atau kamu justru yang dekat sama ayah kamu. Ingat, bisa vice versa, namanya pembacaan general reading. Lalu di sini ada orange yang bisa menandakan bahwa memang dia suka warna orange, kamu suka warna orange, atau kalian memang secara literal suka makan buah jeruk atau orange ya. Oke. Dan di sini ada black ya. Bisa saja dia suka pakai baju warna hitam, kamu suka warna hitam, atau kalian sama-sama suka warna hitam ya. Jadi di sini ada 3 warna. Kuning, orange, dan hitam. Lalu di sini ada coffee atau tea. Artinya bisa saja kamu sama dia itu memang sama-sama penggemar kopi atau teh, atau kalian itu mungkin sering banget ngobrol sambil ngopi, sambil ngeteh, entah di tempat masing-masing, sambil teleponan, sambil chattingan, sambil video callan, atau sekedar memang pada saat ketemu kalian banyak menghabiskan waktu di cafe. Itu juga bisa. Ya. Lalu ada hari Kamis di sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada hari Kamis ya. Bisa saja memang kalian itu sering banget ketemu di hari Kamis, atau justru kalian berkenalan pertama kali pada hari Kamis, atau hari ulang tahun dia Kamis, hari ulang tahun kamu Kamis, atau terakhir kalian bertemu atau berkomunikasi di hari Kamis, itu juga bisa ya. Di sini ada spicy. Spicy ini menyatakan pedas ya. Bisa saja kamu atau dia, atau kalian memang sama-sama pemakan, suka sekali makanan-makanan yang pedas gitu ya. Lalu di sini ada meat lovers ya. Artinya bisa saja orang ini atau kamu memang sama-sama suka sekali makan yang daging ya. Entah itu steak, entah itu ayam panggang kah, ikan bakar kah, pokoknya segala sesuatu yang mengandung daging ya, dia suka. Oke, itu untuk kira-kira ciri-cirinya dia siapa. Oke, lalu tadi Sora sempat membuka ya, alasan-alasan kenapa sih dia itu pergi dari kamu tanpa kata. Oke. Yang pertama Sora lihat di sini ada kartu The Star ya. Jadi orang yang pergi tanpa kata dari kamu adalah seseorang yang sedang mengejar impian dan harapannya dia. Jadi kenapa dia pergi, nggak mau banyak bicara? Itu karena banyak fokusnya dia adalah untuk mengejar impiannya dia, mengejar harapannya dia. Tapi Sora kok nggak ngomong ya, karena dia merasa lebih tenang, lebih damai buat hatinya dan perasaannya kalau dia berfokus mengejar mimpinya dia itu, gitu loh. Jadi dia menjauh untuk supaya ada ketenangan, supaya dia bisa fokus mengejar impian sama harapannya dia. Ya, tapi di satu sisi ada kartu dari Two of Cups ya. Di sini terlihat bahwa orang ini itu menjauh karena dia masih banyak yang mau merenungi siapa sih sebenarnya orang yang dia rasakan sebagai belahan jiwanya dia. Artinya orang ini di sini masih berpikir, masih ada suatu pertimbangan untuk melihat atau untuk meyakinkan dirinya dia sendiri kalau memang kamu adalah belahan jiwa yang dia cari, atau memang belahan jiwa yang dia inginkan
ya. Tapi 2 di sini itu juga dia merasakan bahwa bisa saja hatinya dia juga ada yang terbagi untuk yang lain. Artinya bisa saja bukan kamu satu-satunya. Jadi di sini ada pertimbangan, apakah memang kamu orangnya gitu loh ya, yang benar-benar belahan jiwanya dia gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Karena kalau Sora lihat di sini, dia kepingin itu untuk diseriusin jangka panjang. Dan kenapa dia pergi tanpa kata? Kalau Sora lihat di sini banyak kegalauan. Banyak kegalauan dari dia yang dia itu tidak yakin dengan perasaan dia sendiri. Ya, makanya kan Sora bilang dia masih nggak yakin nih, bener nggak sih pilihan aku untuk memilih kamu? Artinya orang ini masih banyak ragu, masih banyak gak yakin dengan perasaan dan dirinya sendiri gitu. Apalagi dirinya dia juga masih banyak mengalami masalah-masalah gitu loh, sehingga perasaan dia pun jadinya dia bingung gitu. Sedangkan kalau Sora lihat di sini, dia semakin ada dalam tanda kutip terasa ada beban untuk dia, karena di sini dia merasa adanya ekspektasi dari kamu gitu loh. Jadi kenapa dia mau pergi tanpa kata? Karena dia merasa kayak aku belum bisa tegas menentukan pilihan, aku masih labil. Dan di satu sisi kamu mungkin sudah banyak memberikan rasa cinta, sudah banyak memberikan rasa sayang gitu loh, sehingga dia takut kalau kamu punya banyak ekspektasi ke dia, yang dia merasa bahwa aku belum bisa memenuhi semua ekspektasi kamu, aku belum bisa memenuhi semua yang kamu mau gitu. Jadi dia memilih kayak untuk aku lebih baik sendiri dulu dengan diri aku yang masih banyak masalah gitu. Lalu di sini terlihat ya, Sora melihat tidak semua, ada beberapa itu juga yang masih terikat dengan masa lalunya, apapun yang dari masa lalunya itu ya. Entah itu masih ada mantan yang dia belum bisa lupa, dia belum bisa move on, atau ada mantan gebetan kayak mantan pasangan yang masih kesangkut lah bahasa Sora di sana ya. Entah dia juga masih punya perasaan ke mantannya itu gitu loh, belum bisa benar-benar melepaskan, atau ada urusan sama mantan yang belum selesai. Itu juga Sora lihat di sini jadi salah satu alasan. Ingat ya, kamu bisa dapat alasannya satu, bisa dapat alasannya semua diborong. Tolong disesuaikan dengan kondisi kamu, karena ini namanya general reading, oke? Dan di sini juga kalau Sora lihat ada yang punya masalah dengan situasi finansial atau situasi keuangan, ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat keuangan posisi dia untuk menjadi sukses dan keuangan yang sangat besar itu yang ingin dia capai gitu. Jadi di sini ada yang kalau Sora lihat memang pingin punya power, pingin berhasil, pingin sukses, karena bisa saja dia juga adalah seseorang yang diekspektasikan sama keluarga dia. Ya, mungkin keluarganya dia berharap dia bisa jadi orang sukses, jadi orang dipandang, supaya ada direspek juga sama orang lain gitu. Karena mungkin sama ini banyak dari mereka yang nggak cukup mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya karena kondisi dia yang tidak cukup baik. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia pergi itu karena dia merasa bahwa secara emosi dan perasaan dia belum siap gitu loh. Dan Sora lihat di sini, dia merasa bahwa kalau dia banyak bicara dan sebagainya, yang ada malah makin membuat banyak harapan-harapan. Karena dia di sini juga kalau Sora lihat, dia merasa belum stabil. Kalau kamu tanya sama dia apa yang bisa dia janjikan dan sebagainya gitu. Ya. Lalu apa yang dia rasakan sebenarnya ke kamu? Di sini ada kartu dari Ten of Pentacles. Sebenarnya yang dia rasakan dari kamu adalah dia merasa kamu adalah sosok yang sebenarnya sangat berarti dan berpengaruh buat dia. Ya, dia tahu kamu adalah seseorang yang setia. Kamu banyak menyupport dia ketika dia mulai dari bawah sampai dia mungkin dalam situasi naik turun. Kamu jadi support sistem dia yang terkuat, dan dia tahu kamu punya suatu nilai yang sangat berharga di dalam hidupnya dia. Kalau Sora lihat di sini, jadi kedekatan kalian tuh cukup banyak dan cukup intensnya. Dan dia merasa ya bahwa memang menjauh dari kamu adalah salah satu bagian dari proses bagaimana hubungan kalian itu bisa terhubung atau bisa terkoneksi gitu loh. Tapi di sini tidak dipungkiri gitu loh, kalau dia merasakan ada koneksi karmik sama kamu. Jadi dia merasa gini, meskipun aku menjauh sekarang, dia merasa bahwa semesta nanti pada waktunya akan dengan caranya semesta yang misterius gitu loh ya. Cara semesta itu banyak banget yang misterius gitu loh ya, yang kita kadang-kadang nggak tahu dan kita kadang-kadang nggak duga gitu ya, yang membawa dia itu untuk bisa ketemu lagi sama kamu. Jadi dia merasa ini adalah hanya tentang masalah waktu, dia akan kembali lagi sama kamu. Oke. Sekarang kita mau lihat kenapa sih dia kini kembali gitu ya.
dan membawa cintanya dia. Kita mulai dulu. Kenapa kini dia kembali dan membawa cintanya dia? Yang pertama, oke, dia menyadari bahwa masalah terbesar sama dirinya dia adalah situasi tentang keuangan, ya. Dan dia tahu bahwa kondisi keuangan dia mempengaruhi situasi hubungan kalian. Ya, sehingga dia merasa bahwa kini dia mau kembali adalah dia mau menunjukkan bahwa saat situasinya sudah membaik, keuangannya membaik pun gitu loh ya. Dia tahu bahwa tujuan utama dia adalah ketika keuangan sudah membaik, aku memang akan balik lagi ke kamu untuk menunjukkan bahwa ya aku punya koneksi sama kamu dan memang nyata apa adanya, keuanganlah yang menghalangi hubungan kita gitu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang merasa itu banyak sekali diarahkan oleh semesta ini secara hati, perasaan gitu loh ya, untuk mengarah ke kamu. Karena di satu sisi dia merasa bahwa kamu salah satunya adalah seseorang yang mendukung keberhasilan dia, mendukung kesuksesan dia. Jadi dia banyak berpikir dan merenung gitu ya. Kalau hidupnya dia itu banyak mendapatkan kemudahan lah ya, mungkin Sora bilangnya itu karena dibantu sama kamu juga gitu. Dan dia menyadari kalau menjauh ya, walaupun kalian menjauh, perasaan dia ke kamu itu tetap terkoneksi, perasaan dia itu tetap sama kamu ada ya. Meskipun memang segala sesuatu di antara kalian itu jalannya seperti terasa lambat gitu ya, tapi sebenarnya gitu ya, selalu ada koneksi di antara perasaan kalian ya. Dan dia melihat kamu adalah the only one, kamu adalah satu-satunya yang dia rasa adalah seseorang yang dia pikirkan itu bisa bersama dengan dia. Oke, kita coba mau lihat lainnya. Kenapa dia ingin kembali dengan cinta ke kamu? Dia merasa ada koneksi di antara kalian. Di sini ada past life connections juga. Artinya, dia merasa memang akan kembali lagi sama kamu. Tadi kan Sora udah bilang, ada yang punya karmic relationship, ada yang punya past life connection, ataupun kombinasi dari keduanya. Paham nggak? Salah satu atau keduanya. Ada yang punya karmic, ada yang punya past life juga, atau udah karmic past life juga gitu. Itu yang membuat dia itu akan kembali ke kamu gitu loh. Karena ada perasaan sudah saling mengenal, ada koneksi dari masa lalu sampai ke sekarang saat ini. Koneksi yang sudah sampai kuat begini itu tidak mudah untuk dilepas begitu saja. Dan di dalam perenungannya dia, di saat dia sendiri dan menjauh dari kamu, sebenarnya dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang the one buat dia. Dia merasa ada tarikan energi dari kamu yang membuat dia tuh kuat dan merasa yakin kamu adalah the one buat dia gitu. Orang ini pingin minta kesempatan sama kamu gitu loh. Karena dia merasa bahwa relationship kita itu sebenarnya masih bisa dibangun. Kita punya banyak koneksi, kita punya banyak sekali kecocokan, kita punya banyak hal yang terjadi di antara kita gitu loh. Sehingga dia itu kembali dengan cinta, pingin menunjukkan sama kamu bahwa relationship kita tuh masih bisa dibangun loh. Gitu. Masih bisa loh diberikan kesempatan gitu loh. Dan orang ini merasa bahwa di dalam hati nuraninya yang dalamnya, dia merasa bahwa dia punya suatu intuisi, dia merasa bahwa kalian tuh memang harusnya bersama-sama selamanya. Gitu loh. Dari koneksi masa lalu sampai sekarang, dan di sini ada perasaan yang kayak dia ngerasa bahwa kalian harusnya sama-sama. Itu yang semakin menggiring dia untuk kembali ke arah kamu. Oke. Tuh kan? Ikatan dari perasaan ini kuat. Jadi walaupun tanpa kata, tanpa bicara, tanpa komunikasi gitu loh ya, tetap saja ikatan itu masih terikat kuat ke arah sana gitu loh ya. Dan dia merasa bahwa kamu adalah salah satu seseorang yang harusnya jadi bagian dalam kehidupannya dia. Dan dia merasa keberhasilan dan kesuksesan hidup dia itu ada salah satunya pengaruh dari kamu gitu. Jadi dia butuh kamu, butuh support kamu, butuh kasih sayang kamu gitu loh. Oke. Dan dia merasa bahwa kita tuh sudah seperti sebuah takdir gitu.
ya. Kemanapun aku lari, kemanapun aku menjauh dari kamu, tetap aja aku akan selalu kembalinya ke kamu lagi, ke kamu lagi. Memang sudah jalannya aku harusnya sama kamu, gitu, ya. Oke, dan di sini dia merasa bahwa awal yang baru itu cuman bisa dia rasakan dari kamu, gitu. Hubungan itu sulit untuk dia mempunyai atau membangun perasaan dengan yang lain kalau bukan dengan kamu. Kenapa kembali ke kamu? Ikatan karmik. Waktu karmik past life relationship. Memang ini cuma masalah waktu, ya. Masalah waktu untuk karma membawa kalian ketemu kembali, gitu loh. Ada jalinan karma yang membuat memang harus ketemu. Masih ada hal yang harus memang dipertemukan lah ya di antara kalian kalau sholat sini. Dan di sini dia sudah melihat dan banyak sekali pertimbangan dan pemikiran dia, gitu loh. Kenapa dia mau balik, gitu loh. Karena dia sudah berpikir dengan matang-matang, gitu loh. Apa saja sih yang sudah mungkin ya secara garis besar pasti banyak yang sudah kamu lakukan untuk dia. Tapi kita lihat apa aja sih yang sudah membuat dia sangat berkesan sama kamu, gitu loh. Ada the world. Kamu memberikan segalanya buat dia, gitu loh. Kamu adalah seperti gimana ya suara bahasanya ya. Kamu memberikan dunia kamu buat dia. Kamu memberikan segalanya untuk dia. Penguatan, support, gitu loh. Memberikan dia juga secara energi, waktu, tenaga. Ya, jadi kamu tuh seperti memang kamu sudah tahu, gitu. Kamu memberikan segalanya, dedikasi hidup kamu ke orang ini. Ya. Kamu juga yang apa namanya, bisa merobohkan egonya dia, bisa merobohkan kesombongannya dia, gitu. Dan kamu punya kualitas diri yang memang secara personal sangat baik, gitu. Dan kamu sudah apa namanya, banyak berkembang dengan waktu, gitu. Jadi setelah dia pergi tanpa kata pun kamu masih terus mengembangkan hidup kamu, gitu loh ya, menjadi kualitas yang lebih baik. Jadi dia tahu, gitu. Kalau dia ingin kembali karena dia tahu kamu punya kualitas-kualitas baik yang dia butuhkan. Kan? Dan dia sadar kalau dia punya selama ini banyak berpura-pura nggak terbuka sama kamu. Jadi orang ini pingin datang lagi ke kamu dengan membawa perasaannya dia. Dia tidak ingin lagi banyak berpura-pura. Dia pingin menunjukkan hati sama perasaan dia sesungguhnya seperti apa. Mungkin sama ini banyak yang gengsi, banyak yang nutupin, banyak yang nggak mau terbuka karena takut direndahkan, karena takut kamu tolak, karena takut kamu nggak mau dan sebagainya gitu. Banyak loh dari mereka juga yang bakalan menghubungi kamu, minta tolong melalui orang-orang di sekitar kamu. Mungkin minta tolong teman kamu, saudara kamu, ya kan, keluarga kamu, untuk mau membuka kesempatan lagi buat dia. Tapi di satu sisi, kartu ini juga bisa berarti kamu sudah menjadi seseorang yang menolong dia. Bukan cuma jadi pasangan, jadi teman. Dan selalu ada magnet dari kamu yang menarik dia balik lagi. Balik lagi. Jadi kalau ditanya kenapa dia mau balik dengan cinta, karena dia merasa bahwa kamu yang ada sisi kekaguman dia. Ada selalu perasaan, apalagi sekarang yang setelah ditinggal kamu akan punya kualitas yang bagus. Ya, dan dia pingin datang untuk meminta maaf gitu loh. Karena dia pernah pergi tanpa kata sama kamu. Dan dia mau sharing sama kamu apa aja sih yang udah dia pelajarin sama ini. Jadi dia tuh menjauh, itu adalah untuk bisa menyadari pelajaran hidup apa yang harusnya dia ambil, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi orang ini tuh pingin minta maaf sama kamu karena dia tahu telah mengecewakan kamu. Orang ini punya niat serius sama kamu ya. Untuk kalian yang belum menikah, dia pingin ke arah pernikahan. Untuk yang sudah menikah, dia masih ingin mempertahankan pernikahan kalian. Karena di sini ada ketergantungan yang besar dia ke kamu. Dia sangat butuh kamu. Ya. Under the deck retret. Ya, dia pingin mengulang lagi untuk menghabiskan waktu sama kamu, lebih mendalami kamu lagi gitu. Kalau Sora lihat di sini, memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk minta maaf kok. Itu jelas terlihat. Sora, tapi aku pernah ditinggalkan. Apakah nanti orang itu akan ngulang lagi ninggalin aku begitu saja? Kita ambil satu kartu aja ya. Knight of Wands. Kalau Sora bilang, orang ini pergerakannya sering terburu-buru. Ya, jadi kamu ya
akan menerima dia pun dengan proses. Ajarkan dia untuk berproses. Jadi gini, kalau dia balik, saran dari kartunya Sora ya, adalah jangan langsung terburu-buru. Kamu jangan terlalu langsung terburu-buru nerima dia, tapi juga jangan terlalu terburu-buru menolak dia, gitu loh ya. Jadi biarkan dia menunjukkan apa sih sebuah arti perjuangan, biar dia tuh belajar sebuah perjuangan itu seperti apa. Kalau Sora lihat ada potensi besar bangkit hubungan ini jadi sesuatu yang lebih positif ya. Jadi gini, selama berdua kamu dan dia sama-sama belajar proses yang namanya memperjuangkan cinta, Sora lihat di sini ada potensi baik hubungan ini bisa bangkit dan jadi hubungan yang lebih positif kalau Sora lihat ya. Karena orang ini memang ya sudah ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Itu nasihat dari kartunya Sora ya. Kebijaksanaan kamu under the deck-nya adalah arahkan komunikasi yang diperbaiki gitu loh ya. Lebih banyak diskusi, lebih banyak bicara gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jadi akan banyak proses untuk berbicara dan diskusi. Jadi nggak usah buru-buru. Kalau dia balik nggak usah langsung pontang-panting langsung kita mikirin acara nikahnya minggu depan ya, nggak gitu. Arahnya ke sana. Tapi banyak hal yang akan kalian rencanakan, banyak hal yang akan kalian diskusikan. Tapi kalau Sora yang Sora tahu pasti dia datang untuk meminta maaf dan bicara sama kamu bahwa dia sudah banyak sekali belajar selama proses dia menjauh dari kamu ya. Oke Sora, terus kapan sih dia akan potensinya datang? Nah, kapan dia potensinya akan datang? Ini ada stick sebulan yang akan Sora coba ambil. Hanya Sora akan ambil potensi 5 bulan. Kita mau lihat kemungkinan besar kapan sih dia bisa datang ya. Kapan dia bisa datang potensinya? Oktober? Ya, jadi aku tutupin jadi nggak bisa kelihatan tulisannya apa. Oktober, April, September. Ini juga bisa berarti bulan sesuatu untuk kalian ya, bulan ulang tahun kamu kayak bulan ulang tahun dia. Februari dan Agustus. Di antara 5 bulan ini ya, bisa saja terjadi sesuatu. Terus kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Sebenarnya zodiak ini banyak dipengaruhi oleh Cups ya. Jadi banyak dipengaruhi oleh Cancer, Scorpio, sama Pisces. Oke. Selain Cancer, Scorpio, Pisces juga ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu 6 zodiak yang cukup dominan. Tinggal dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk alfabet ya. N, T, I, M, U, V, F, A, Y, C, I, S, X, H, dan W. Sedikit lagi ya, G, dan Z. Nah, untuk teman-teman sambil untuk mempertimbangkan banyak hal untuk dalam hidup kamu supaya keputusan yang kamu ambil juga mungkin lebih positif ke depannya, kalian bisa pakai produk dari Sora. 3 produk ini yang sudah Sora taruh linknya di kolom deskripsi bawah untuk keterangannya. Tapi yang Lion Bracelet ini untuk teman-teman yang cowok ya, dia berguna untuk menambah energi bold, ketegasan, karisma, ketegasan, dan maskulinitas ya. Dalam bekerja juga sangat bagus dalam menarik keberuntungan untuk teman-teman yang cowok. Teman-teman yang cewek ada Butterfly Soul Bracelet ya, untuk melepas energi negatif, terkoneksi dengan cakra hati, dan ini batunya rose quartz. Semua batunya adalah kristal asli. Yang ini adalah Healing Heart Necklace. Oke, ini berisi batu kristal asli. Ini berguna untuk semakin melepas trauma-trauma negatif dari dalam diri ya, dan untuk yang pola-pola berulang ya. Jadi ini beda fungsi dengan yang kupu-kupu. Untuk teman-teman yang perempuan, keduanya ini boleh dipakai berbarengan. Bukan pelet, bukan susuk, bukan kodam, bukan guna-guna. Jadi kemana ada yang nanya, Kak Sora kalau aku pakai ini pasti nggak dia balik sama aku? Waduh, ini bukan pelet ya sayang.
Oke, ini untuk nyembuhin luka kamu, bukan buat narik cowok supaya datang sama hidup kamu atau cewek ya. Kalau kalau maunya dia pasti balik, ada dua pilihan. Silakan dipelet kalau kamu nggak takut dosa ya. Kalau nggak silakan deh. Kamu sekaya Elon Musk gitu, biasanya sih pasti dia mau sama kamu. Bercanda. Ya, udahlah ya, jangan dipaksain. Apa yang bukan jodoh kamu nggak akan datang ke kamu. Apa yang sudah jadi jodoh kamu nggak kamu cari akan datang kok. Ya. Untuk yang kepingin belanja gelang, pingin order kartu, pingin konsultasi pembacaan dan sebagainya, silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot, dan juga jangan lupa untuk cek link di bawah. Oh ya, dan jangan lupa juga Sora sudah rilis channel kedua, yeay. Channel kedua Sora ada di Miss Hana Sora Channel ya. Nanti linknya Sora taruh di bawah juga. Main-main ke sana, jangan lupa subscribe karena tema pembacaannya juga berbeda setiap harinya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Atas kekurangan kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai jumpa, bye bye.